Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Ini mata saya nggak kelihatan. Saya akan bacakan ya akar masalah kenapa Napoleon Bonaparte itu menghajar ya KC ya, si penoda agama itu. Ini saya bacakan dari Kompas ya. Irjen Napoleon tulis surat terbuka soal penganiayaan KC, siap tanggung jawab ya. Ini di beritanya dilansir di Kompas TV Jakarta, Kompas TV. Irjen Napoleon Bonaparte menulis surat terbuka terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap KC ya. Saya nggak sebut nama Muhammad KC-nya ya. Saya ngikuti bahasa KC, Muhammadnya kita hilangkan. Yang menyebut namanya sebagai salah satu terduga pelaku. Melalui surat tersebut Napoleon ingin meluruskan ya terkait simpang siurnya informasi tentang penganiayaan terhadap KC. Ini dipetik ya dalam suratnya, itu dikutip ya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sebenarnya saya ingin berbicara langsung dengan saudara-saudara semua. Namun saat ini saya tidak dapat melakukannya, tulis Napoleon dalam surat terbukanya hari Minggu 19 September 2021. Mengawali suratnya, Napoleon mengatakan dirinya dilahirkan sebagai seorang muslim dan dibesarkan dalam ketaatan agama yang rahmatan lil alamin. Terus katanya lagi, siapapun bisa menghina saya, tapi tidak terhadap Allahku, Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akidah Islamku, tulisnya. Sini kuncinya ya. Sebagai pribadi dia mungkin nggak apa-apa dihina, meskipun dia juga dalam persidangan sebelumnya mengatakan secara terbuka, cukuplah ya bully atau penghinaan terhadap dirinya gara-gara kasus suap dalam kasus Joko Chandra itu ya, dan dia terlibat di situ dan sudah dihukum 4 tahun, sekarang sedang menunggu proses kasasi ya di Mahkamah Agung. Tetapi dia siapapun bisa menghina saya, tetapi kalau dia yang dihina Allah, Al-Quran, dan Rasulullah, dan yang dihina akidah, keyakinan sebagai seorang Islam, di situ dia murka ya terhadap KC yang dalam video-videonya itu saya sudah lihat videonya, terutama yang kenapa aku menolak sholat. Aneh itu, dan itu berbahaya. Video-video itu bisa beredar. Konon menurut keterangan yang lain itu dia terang-terangan ya memberikan satu gelar tertentu terhadap Nabi Muhammad dan Islam, dan saya tidak mau mengucapkan ya hinaan-hinaan dari KC ini. Takutnya saya bagian dari ikut yang menghina itu kalau saya mengucapkan ucapan yang diucapkan oleh KC. Dan cukuplah orang-orang yang berilmu yang sudah memprotes ya ucapan itu secara terbuka di media massa, dan tidak perlu saya ulangi. Silakan penonton mengecek sendiri siapa KC itu sebenarnya, ucapan-ucapannya yang melewati batas itu. Dan rupanya kali ini dia menemukan batunya ya. Dia mungkin bebas ngomong di YouTube-nya ya,
dan dia ada tulisan di pojok kanan atas itu murtadin Indonesia. Itu artinya orang yang murtad ya, orang Indonesia murtad. Jadi betul-betul dia memperlihatkan identitas aslinya sebagai orang yang kembali kafir, keluar dari Islam. Dan menurut salah satu pendapat ulama itu orang yang murtad itu wajib dibunuh ya, kalau saya tidak salah begitu ya. Ada perbedaan pendapat ya, tentang orang yang murtad keluar dari agama. Sebab Islam itu tujuan maqasidus syariah itu kan salah satunya melindungi ad-din ya, melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi harta, melindungi keturunan ya kan. Nah, jadi tidak boleh agama dijadikan seperti baju kotor ya, sekali dilepas ganti baju baru, ganti agama baru, kemudian dilepas lagi ganti lagi agama yang lain. Harus dipegang teguh, bukan seperti kita menghadapi atau menyikapi agama itu seperti kita berganti-ganti pakaian kotor setiap hari. Itu harus betul-betul dipertahankan keyakinan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam Islam kan begitu. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beriman atau tetap menjadi muslim ya. Jadi cita-cita seorang muslim itu bukan panjang umur sebenarnya, tapi mati syahid tetap di dalam Islam, mati dalam keadaan Islam. Jadi orang yang murtad itu orang yang menjadi persoalan besar ya dalam kalangan Islam, dalam ulama-ulama Islam. Bagaimana hukumnya orang murtad itu? Nah, salah satunya KC ini menimbulkan persoalan ya, menimbulkan persoalan karena kemudian dia menghina ajaran-ajaran Islam dan menghina juga Nabi Muhammad. Tidak hanya itu, saya teruskan ya. Tidak hanya itu, Napoleon juga menilai perbuatan KC dan beberapa orang tertentu telah sangat membahayakan persatuan, kesatuan, dan kerukunan umat Indonesia. Dia tidak hanya menyebut KC yang membahayakan persatuan, tapi dan beberapa orang tertentu mungkin sudah diamati lama oleh Napoleon Bonaparte ini ya. Beberapa orang yang memiliki sikap pandangan yang satu irama dengan KC, seperti sudah lama diketahui, seperti Ade Armando misalnya, Sukmawati, kemudian Abu Janda yang suka melecehkan, merendah-rendahkan simbol-simbol Islam itu ya. Dan ini sekarang menurut KC mungkin itu yang menurut Napoleon Bonaparte itu yang disebut beberapa orang tertentu telah sangat membahayakan persatuan. Jadi tidak hanya KC. Kemudian saya teruskan, dia pun sangat menyayangkan bahwa saat ini pemerintah belum menghapus ya semua konten di media yang telah dibuat dan dipublikasikan oleh pihak-pihak tersebut ya. Jadi kelihatan Napoleon Bonaparte ini juga mengarahkan amarahnya terhadap KC dan beberapa orang yang memiliki sikap yang sama, yaitu yang merendahkan akidah Islam, yang merendahkan Al-Quran, yang merendahkan Nabi Muhammad, yang merendahkan simbol-simbol Islam. Dan itu video-videonya itu tidak dihapus ya, dan mereka bebas menyebarkan penghinaan itu ke masyarakat selain KC ya, yang juga menggunakan media YouTube ya untuk menyebarkan gagasan-gagasan atau pandangan-pandangan yang betul-betul menusuk ya keyakinan Islam atau menusuk ya sebagian umat Islam ya. Pada poin terakhir di surat terbuka yang ditulisnya itu, Irjen Napoleon Bonaparte menegaskan dirinya siap mempertanggungjawabkan semua tindakannya. Jadi dia berani berbuat, berani bertanggung jawab ya. Dan tampaknya
tindakan dari dari Irjen Laporan Beberapa Partai itu pada kelompok sosial di masyarakat menimbulkan ya semacam keberanian ya untuk kembali memperkarakan penghina penoda-penoda agama itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan kalau tidak, mereka khawatir ya kalau polisi tidak memproses penoda-penoda agama yang lain, itu dikhawatirkan akan terjadi penghakiman ya, massa bertindak sendiri-sendiri untuk melampiaskan kekesalannya kepada kelompok-kelompok atau kepada orang-orang tertentu yang memiliki kelakuan dan memiliki sikap yang serupa yang dilakukan KC terhadap Islam dan umat Islam. Jadi diperlukan satu sikap yang bijak. Sekarang situasi sudah memanas begini, diperlukan sikap yang bijak ya dari semua untuk saling menahan diri. Dan di sini hendaknya polisi betul-betul kembali dituntut untuk menegakkan keadilannya, terutama kepada orang-orang yang pernah dilaporkan tapi tidak diproses dalam konteks penodaan agama. Ya, moga-moga Indonesia kita makin membaik ya, dan hukum ditegakkan adil untuk semua. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Bandung YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sobron Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.